Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keadaan sehat semuanya ya. Oke, kalau begitu kita mulai saja belajar ini ya. Mulai dengan berdoa. Silakan Abdurrahman untuk memimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan doa ini kita mendapat keberkahan dan kesehatan dan ilmunya juga bermanfaat. Ya, mudah-mudahan. Amin. Oke, nah, kita lanjutkan saja ya. Pada kesempatan ini ya, topik yang akan kita bahas atau materi yang kita bahas adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nah, anak-anak, mungkin ada latar belakangnya. Bukan mungkin, pasti ya ada latar belakangnya. Mengapa bangsa Indonesia melakukan perlawanan ya terhadap kolonialisme tersebut, terhadap kaum penjajah tersebut. Nah, tempo hari kita sudah membahas latar belakang mengapa bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap kolonialisme atau penjajah. Ya, setidak-tidaknya ada empat hal yang sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Ini yang menyebabkan bahwa bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah. Wabil khusus, terutama Belanda ya. Selain Belanda juga penjajah yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis, kemudian juga Inggris ya, sebagaimana kalian sudah ketahui. Nah, saya ingin bertanya, kenapa bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah ini? Ada latar belakangnya ya. Apakah ada hal-hal yang memberatkan bangsa Indonesia pada saat itu? Oke. Nah, apa saja tuh ya yang memberatkan bangsa Indonesia sehingga melakukan perlawanan terhadap penjajah atau kolonialis. Silakan yang masih ingat. Apa saja itu? Monopoli dalam perdagangan. Bagus sekali, monopoli perdagangan, masih ingat ya? Terus apa lagi? Sistem kerja paksa. Sistem kerja paksa. Keren. Apalagi? Sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah. Oh, ya terus bagus. Tanam paksa ya. Nah, tanam paksa ya, kerja paksa ya. Oke. Luar biasa ya, masih ingat ya kalian? Luar biasa ya. Oke. Bagus sekali. Nah, sekarang kita mulai belajar yang sesungguhnya, yang sebenarnya ya, dengan topik perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di daerah-daerah ya. Tapi sebelumnya, Pak Hasan ingin menyampaikan tujuan yang akan diharapkan pada pertemuan hari ini, KBM hari ini ya. Jadi setelah proses belajar mengajar, kalian harus ya mampu ya menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap persekutuan dagang. Nah, ini persekutuan dagang ya. Nah, difokuskan pada persekutuan dagang atau organisasi dagang. Pada saat itu memang penjajah itu sambil berdagang sambil menjajah, itu kan mereka untuk memperbesar ruang lingkup perdagangannya, dan memperkuat perdagangannya, mereka baik Portugis maupun Belanda itu mendirikan organisasi perdagangan ya, atau persekutuan dagang ya. Nah, kita kenal kalau Belanda apa namanya singkatannya itu, persekutuan dagang Belanda itu VOC ya. Trinidad Oost Indies Company ya, nah gitu. Kemudian yang lainnya juga melakukan perdagangan ya, mendirikan kongsi-kongsi dagang ya, ataupun persekutuan dagang. Yang terkenal adalah VOC yang didirikan oleh penjajah Belanda ya. Nah, sebagaimana kamu sudah ketahui bahwa
misi mereka ya datang ke wilayah jajahan ya. Wilayah jajahan ini adalah misi, ada berapa misi? Satu adalah God, Gospel, dan Glory ya. Masih ingat kan? Misi mereka datang ke wilayah jajahan ini, wilayah koloni ini ya, wilayah imperiumnya adalah dengan 3 misi, God, Gospel, Glory. Ada yang masih ingat apa God itu? Emas. Iya, emas ya, emas, gold itu emas. Berarti artinya emas ini apa? Kekayaan. Betul, mereka mencari kekayaan. Betul sekali ya, keren. Berarti mereka mencari kekayaan. Ya. Kemudian yang kedua, gospel tuh. Misi untuk Penyebaran agama. betul sekali ya, misi untuk menyebarkan agama. Ya pada saat itu yang disebarkan oleh mereka adalah agama Nasrani ya, agama Kristen Nasrani pada saat itu ya. Oke, God, Gospel, Glory. Nah, ini ya. Pak Glory ini Kejayaan bangsa. betul, mereka datang ke wilayah Imperium untuk mencari kejayaan. Ya, setelah jaya mereka berkuasa. Ya, jadi God, Gospel, Glory. Nah, mencari apa? Mencari kekayaan, menyebarkan agama Nasrani, kemudian mencari kejayaan atau apa namanya mencari kekuasaan. Sudah berjaya, akhirnya berkuasa. Kekuasaan ini yang disebut dengan penjajahan ya pada saat itu. Oke, bagus sekali ya, hebat luar biasa ya. Oke, nah itu misi-misi lain ya di samping apa namanya mereka itu untuk menyebarkan hal-hal yang sudah mereka miliki, kecanggihan ya, bisa membuat itu, bisa membuat ini ya, bisa membuat memproduksi apa gitu kan, dan sambil disebarkan di negara wilayah jajahannya. Oke, nah anak-anak di sini banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah ya, di daerah-daerah ya diwakili oleh kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan tersebut ada kerajaan besar dan kerajaan kecil. Kerajaan yang kuat pada saat itu. Mereka melakukan perlawanan, ya. Mereka melakukan perlawanan. Nah, artinya berperang melawan penjajah tersebut. Nah, gitu kan. Di antaranya salah satunya adalah kerajaan Tidore. Ya, kerajaan Tidore. Saya ingin bertanya, kerajaan Tidore itu di mana, anak-anak? Maluku. Di Maluku. Maluku keren ya. Tuh ya di Maluku. Nah, di Maluku. Selain Tidore ada kerajaan apa di situ? Tidore dan Ternate. Bagus. Kerajaan Tidore dan Ternate. Dua kerajaan yang sangat terkenal sekali ya. Nah, gitu. Kegagahannya, kehebatannya ya. Dan kekayaannya ya di situ sangat kaya ya, terutama di Maluku sangat kaya rempah-rempah di situ ya, nah gitu. Nah ini kerajaan Tidore ini di bawah pimpinan yang raja, di bawah pimpinan raja yang sangat adil, bijaksana dan cinta damai, yaitu Sultan Hairun ya, Sultan Hairun raja pertama kerajaan Tidore ya, nah gitu. Nah kemudian kenapa ini berselisih dengan Belanda, dengan Portugis pada saat itu. Kenapa berselisih dengan Portugis? Pada saat itu, ketika Sultan Hairun memimpin Tidore di Maluku, di situ sudah ada bercokol, yaitu Portugis. Itu kan, penjajah Portugis. Nah, kenapa ini menjadi bentrok, ya, gini konflik antara Tidore dengan Portugis? Nah, awalnya begini, anak-anak ya. Oke. Jadi, kerajaan Tidore melakukan perdagangan ya dengan wilayah Banda. Nah, ketika wilayah Banda ini untuk membeli rempah-rempah kepada Tidore, ini diganggu nih ya, diganggu oleh siapa? Oleh Portugis ya, diganggu oleh Portugis sehingga ditembak gitu ya, ditembaki perahu-perahu yang membawa yang mau belanja ke sana, kemana ke Tidore itu ditembaki. Karena yang sudah belanja dari Tidore pergi ke Banda ini ditembaki juga. Nah ini membuat marah Sultan Hairun pada saat itu ya. Terjadilah perlawanan ya. Untuk mengamankan perdagangan ini Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap Portugis.
Ya, nah gitu. Kebetulan pada saat itu kerajaan Tidore di bawah Sultan Hairun itu sedang apa? Sedang konflik dengan kerajaan Ternate yang sebelahnya. Kalau kita dengar Tidore dan Ternate seolah-olah anak kembar gitu kan, Tidore Ternate itu apa di benak kita itu apa namanya menyatu gitu, Tidore Ternate, ya. Dua kerajaan yang luar biasa pada saat itu. Nah kebetulan lagi konflik antara Tidore dengan Ternate. Nah ini kelihatan oleh Portugis, wah ini dimanfaatkan oleh Portugis, ya dimanfaatkan Portugis untuk mengadu domba, gitu kan, biasa siasat apa itu siasat kaum penjajah itu untuk menaklukkan, ya untuk menaklukkan apa kerajaan-kerajaan itu atau masyarakat Indonesia itu dengan cara mengadu domba, ya, nah gitu. Bahaya ini ya politik adu domba ini. Nah pada saat itu perang Portugis menang, gitu kan, Portugis menang, kemudian membantu Ternate, itu kan membantu Ternate. Nah setelah lama berlangsung ini apa peristiwa kemudian apa berjalan terus. Nah terpikirkan oleh masyarakat atau rakyat Maluku pada saat itu, baik oleh apa penduduk di masyarakat Tidore maupun Ternate, bahwa ternyata mereka berpikir mereka itu diadu domba gitu kan. Nah gitu mereka berpikir diadu domba oleh Portugis. Oleh sebab itu mereka berpikir kesempatan untuk Sultan Hairun untuk menyatukan kekuatan, ya antara Tidore dan Ternate, sehingga dengan demikian Sultan Hairun mendapat kekuatan yang besar, ya apa untuk melawan Portugis, karena didukung oleh masyarakat Ternate dan Tidore, oleh keseluruhan rakyat Maluku pada saat itu kan. Akhirnya Portugis keteter, ya mundur keteter, ya nah gitu. Biasa kalau penjajah itu apa secara klasik itu kan, kalau keteter, kalau terdesak dia melakukan perjanjian, ya melakukan perjanjian atau apa istilahnya itu, ya melakukan ya perjanjian lah gitu kan. Nah perjanjian ini ada untuk mengatur mengulur-ulur waktu untuk memperkuat apa memperkuat lagi mereka gitu kan. Gitu apa pura-pura perjanjian tapi di samping itu mereka melakukan apa memusatkan kekuatan gitu kan. Nah Sultan Hairun sebagai raja yang bijaksana, adil, dan cinta damai, walaupun itu Portugis yang mengajak perdamaian ini, ya melakukan perdamaian ini, perjanjian perdamaian ini, maka karena Sultan Hairun yang cinta damai, maka apa namanya diterimalah oleh Sultan Hairun itu ajakan Portugis itu untuk berdamai. Oke lah kita berdamai gitu kata Sultan Hairun, di mana ditentukan ya ditentukannya di Genteng Sopolo kalau tidak salah. Gitu kan. Nah, jadi melakukan perdamaian. Nah, Sultan Hairun tidak curiga sedikit pun. Pada awalnya perdamaian itu, perjanjian itu dilakukan dengan sangat nyaman. Itu kan biasa ngobrol bisnis, ngobrol apa dengan Portugis, dengan apa dengan pihak Sultan Hairun ini. Lama tidak curiga sedikit pun Sultan Hairun. Lama kelamaan, ya di akhir perundingan tersebut ternyata ini jebakan Portugis untuk Sultan Hairun. Terjadilah penangkapan. Sultan Hairun ditangkap dan seketika itu juga dibunuh. Ya, Sultan Hairun ditangkap kemudian dibunuh. Ini jebakan, ya. Perundingan ini jebakan, ya. Jebakan Portugis untuk Sultan Hairun. Akhirnya Sultan Hairun wafat. Nah, setelah Sultan Hairun wafat, ini menimbulkan kemarahan lagi, ya. Menimbulkan kemarahan lagi bagi seluruh masyarakat rakyat atau penduduk Maluku pada saat itu, ya, bergabung antara Ternate dan Tidore, sehingga muncullah seorang apa raja yang kedua, yaitu Babulah. Babulah adalah anaknya Sultan Hairun, kemudian dinobatkan menjadi raja Tidore pada saat itu. Sultan Hairun sebagaimana ayahnya, itu kan? Sultan Babullah sebagaimana ayahnya, dia memiliki apa kecerdasan, kemudian adil bijaksana dan cinta damai juga, tapi dia hebat, gagah perkasa, ya Sultan Babullah ini. Nah, kemudian Sultan Babullah itu meneruskan perjuangan yang sudah ditorehkan oleh ayahnya almarhumnya, gitu. Itu cita-citanya tetap ingin melawan melawan segala keserakahan Portugis pada saat itu, ya. Oke, ceritanya bahwa Portugis diserang, ya. Kemudian setelah diserang terdesak,
Setelah terdesak, ya akhirnya Portugis kocar-kacir, ya terdesak kocar-kacir, ya kocar-kacir sehingga Portugis lari ke sebelah selatan dari Tidore, ya dari ke sebelah selatan dari kerajaan Tidore, yaitu ada sebuah wilayah, sebuah pulau kecil namanya Pulau Ambon, ya namanya Pulau Ambon. Nah, Ambon itu ada sebuah kota kecil indah sekali, gitu kan, luas dan sekarang paling maju di sana ya, nah, gitu. Ambon. Nah, di situ sudah bercokol juga ya. Ternyata di situ juga sudah ada siapa? Ada POC, saudara Belanda di situ ya. Ketika datang ke situ ya, udah dihajar oleh POC, ya, oleh Belanda. Nah, gitu kan. Pada saat itu persaingan Belanda kalah oleh Portugis, ya, memang di Maluku pada saat itu. Nah, dihajar oleh oleh POC, kabur lagi, kocar-kacir lagi. Portugis ini. Nah, kabur ke sebelah selatan sekali. Ke sebelah selatan sekali, yaitu ada sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, di Provinsi Nusa Tenggara Timur kalau sekarang ya, namanya Pulau Timor, ya. Awalnya Pulau Timor 1, itu milik orang bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia pada saat itu ya, namanya Pulau Timor. Nah, si Portugis itu dari Ambon terus bergerak ke arah selatan, kabur menuju Pulau Timor tersebut. Pada saat itu di Pulau Timur sudah ada penduduknya asli ya, penduduk asli yang penduduk kita. Nah, kemudian lama-kelamaan di sana mereka membuat koloni, membuat wilayah, dan akhirnya lama-kelamaan terjadilah dua wilayah di Pulau Timur kecil ini ya, dibagi dua, namanya Timor sebelah timur dan Timor sebelah barat. Kalau Timor sebelah barat itu adalah penduduknya asli murni ya, orang Indonesia ya. Nah, kemudian pulau itu ya dihuni atau diisi oleh keturunan-keturunan Portugis. Bangsa kita juga ada di sana pada saat itu, lama-lama bercampur, kemudian akhirnya mereka membentuk koloni dan membentuk kekuasaan di sana, kekuatan ya, nah gitu. Nah, di sanalah pertama kalinya Indonesia dijajah oleh Portugis ya, nah gitu. Jadi di wilayah Indonesia di Timor sebelah timur, Portugis melakukan penjajahan di sana ya. Nah, lama-kelamaan tiba-tiba kalau tidak salah tahun 1976 ya kalau tidak salah. Nah, mereka pergi tuh meninggalkan daerah jajahannya, daerah koloninya, yaitu wilayah Pulau Timor sebelah timur itu. Mereka pergi ke negaranya, ke Portugis, meninggalkan begitu saja. Nah, ini membuat kemarahan bangsa rakyat Timor sebelah timur itu. Ya, ini sekitar tahun 70-an ya. Nanti sudah begitu, mereka marah. Kemudian tokoh-tokoh Timur itu, ya dia berunding. Kalau begitu, sudah kita masuk saja ke wilayah Indonesia. Kita satukan tekad kita untuk menyatu dan untuk integrasi dengan Indonesia, kan? Karena di sana juga banyak orang kita, kan? Dulunya juga turunan kita, ya, nenek moyangnya turunan kita nih, penduduknya itu ya di Timur itu. Sehingga banyak yang campur nih, penduduk Indonesia bagian timur baratnya dengan penduduk yang ada di Timur itu dari sejak dulu sudah interaksi begitu ya, gitu kan? Nah, akhirnya bergabunglah dengan Indonesia dan sempat menjadi daerah Timur sebelah timur ini sempat menjadi provinsi yang keberapa, Nana? Ke-27 ya kalau tidak salah ya. Provinsi ke-27 termasuk wilayah Indonesia pada saat itu. Namun perkembangan politik lain ya pada saat di abad modern ini sehingga mereka mungkin ketidakpuasan ya, politik dan segala macamnya. Akhirnya mereka lebih senang untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI ini, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan sekarang mereka sudah berpisah, sudah merdeka dan berdaulat, dan sebagai negara yang disebut dengan Timor Leste, ya. Nah itu sekelumit dari awal itu tentang Portugis ini ya. Di sini siapa yang terkuat ya pada saat itu yang terkuat ialah Babuloh ya, mampu mengusir siapa Portugis yang begitu hebat ya, nah gitu sampai kocar-kacir gitu ya. Oke, nah gitu. Nah itu riwayatnya. Kemudian yang kedua, mana lagi nih wilayah yang daerah-daerah yang berperang ya, berkonflik ya, melakukan perlawanan terhadap kolonialisme ini, mana lagi nih ya. Nah itu diantaranya adalah masyarakat Aceh ya, perlawanan Aceh ya, di situ di Sumatera ya. Sumatera ada sebuah kerajaan yang hebat juga ya, kerajaan Islam yang luar biasa pada saat itu pada tahun 1607-1639 kira-kira ya. Itu kerajaan Aceh di bawah raja yang hebat juga ya, yang kuat, yang hebat, bijaksana, adil, perkasa, yaitu Sultan Iskandar Muda
Nah, pada tahun 1600 berapa, pada masa pemerintahannya Sultan Iskandar Muda ini, ternyata kan itu di Pulau Sumatera ya, kerajaan Aceh di Pulau Sumatera, dan Pulau Sumatera ini berhadapan langsung dengan Selat Malaka kan. Kemudian Selat Malaka di seberangnya ada Malaysia kan, semenanjung Malaysia, semenanjung Malaya. Nah, Selat Malaka ini ada selat yang Selat Malaka ini selat yang paling tersibuk di dunia ya. Lalu lintas, jalur perdagangan, jalur apapun lewat sini ya. Nah, pada saat itu memang jalur ini digunakan oleh semua para pedagang dari luar negeri, dari luar dunia ini, untuk ke Hindia Timur ini, untuk ke kita, untuk ke Cina, kemana-mana itu lewat jalur itu ya, antara Pulau Sumatera dengan Malaysia itu kan, ke Selat Malaka ini. Nah, ini Sultan Iskandar Muda itu merasa perlu ya untuk mengamankan Selat Malaka ini, karena ini orang Timur ya, yang berhak itu adalah orang Timur juga. Nah, kebetulan pada saat itu bercokol di Malaka itu Portugis lagi ya. Portugis pada saat itu sedang menjajah di Malaka, sedang menguasai Malaka, berhadapan langsung nih dengan kerajaan Malaka di seberangnya, hanya dihalangi oleh Selat Malaka saja. Nah, Sultan Hairun memandang perlu bahwa Selat Malaka ini adalah milik orang Timur kan, sedangkan itu siapa yang ada di Malaka itu adalah Portugis, orang sono barat ya. Kita amankan saja. Oleh sebab itu maka dia membentuk kekuatan ya, armada. Nah, kemudian tujuannya untuk menyerbu atau menyerang Portugis di Malaka ini. Nah, gitu kan. Setelah merasa kuat armada dan tentara segala macamnya, akhirnya Sultan Iskandar Muda menyerbu ya, menyerang Portugis di Malaka ini. Ya, pada saat itu memang kekuatan Portugis lebih besar daripada kekuatan Aceh ya, walaupun sudah persiapkan sedemikian rupa persiapannya. Nah, itu tidak berhasil ya. Namun kalaupun tidak berhasil, tetap kerajaan Aceh tetap jaya ya. Karena Portugis tidak berambisi untuk menyerbu lagi Aceh ini. Tetap kerajaan Aceh tetap besar ya pada saat itu. Nah, gitu. Jadi itu salah satu perlawanan dari di daerah-daerah raja-raja, kerajaan-kerajaan terhadap ketidakadilan Portugis pada saat itu kan di situ. Ya, oke. Nah, ini yang sangat menarik lagi, yaitu perlawanan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Bahasannya, bukan bahasan, ini Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin dari kerajaan mana nih? Kerajaan Goa ya? Di kerajaan Goa di mana? Betul, pintar ya. Dari kerajaan Goa di mana? Di Sulawesi. Tepatnya di Sulawesi Selatan, itu di Makassar ya, pada saat itu namanya Makassar. Sampai saat itu juga Makassar kan. Oke. Kerajaan Goa Talo ini pada saat itu ini lain lagi nih. Kalau tadi Sultan Hairun dan Babuloh dan Sultan Iskandar Muda itu melawan penjajah Portugis. Kalau Sultan Hasanuddin ini melawan kongsi dagang POC Belanda. POC masih ingat POC itu apa? Itu singkatannya, panjangannya POC. Ada yang masih ingat? Verenigde Oost-Indische Company, yaitu kongsi dagang Belanda ya, begitu. Kongsi dagang Belanda ini, POC ini diberikan hak-hak yang luar biasa ya oleh negaranya, oleh rajanya, oleh raja Belandanya ya, kongsi dagang ini dengan diberikan hak apa itu? Ayo, masih ingat? Ada apa? Hak istimewa ini. POC diberikan hak istimewa oleh kerajaan Belanda ini. Padahal ini POC itu kan kongsi dagang saja ya. Memiliki tentara. Ya, itu hak apa namanya? Hak oktroy. Ya, masih ingat kan? Barusan salah satunya yang disebutkan oleh siapa tadi, Abdullah ya. Nah, itu hak oktroy. Salah satunya diperbolehkan untuk mencetak uang, mendirikan angkatan bersenjata sendiri, berunding dengan kerajaan-kerajaan. Nah, ya, hak-hak istimewa yang diberikan oleh siapa? Oleh kerajaan Belanda kepada
kongsi dagang ini, POC ini ya. Nah, gitu, Penindo Ost Indonesia Company ini. Nah, Sultan Hasanuddin ini melawan keserakahan POC ini, kongsi dagang ini, ya. Nah, gitu. Belanda ini sangat takut sekali oleh siapa? Oleh Sultan Hasanuddin ini. Ia seorang sultan, seorang raja yang gagah berani dari kerajaan Goa, ya. Sehingga dia dijuluki ayam jantan dari timur. Masih ingat ya waktu di SD ya? Jadi julukan siapa? Raja Goa ini, itu kan Sultan Hasanuddin ini, yaitu ayam jantan dari timur, dari Indonesia bagian timur kan, gitu kan, diinikan dengan ayam jantan. Ayam jantan kan gagah, perkasa, kuat kan, gitu ya. Nah, ini melawan, sehingga dengan demikian Belanda takut nih, ya, Belanda takut. Nah, kemudian terjadilah perseteruan antara Belanda dengan pihak Sultan Hasanuddin atau kerajaan Goa. Kebetulan pada saat itu bahwa Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa itu sedang konflik dengan Raja Bone. Kerajaan Bone yang bernama Arupalaka. Ya, kerajaan Bone bernama Arupalaka. Nah, ini kenapa ini konflik antara Sultan Hasanuddin dengan POC ini, dengan Belanda ini? Itu karena gara-gara monopoli juga. Gara-gara monopoli perdagangan ya, rempah-rempah segala macam itu masyarakat tidak boleh menjual ke siapa-siapa, tidak boleh membeli kepada siapa-siapa. Rempah-rempah segala macam itu harus membeli kepada POC. Nah, ini monopoli juga POC. Seperti tadi kan, Portugis di Maluku ya, itu melakukan monopoli juga ya, monopoli perdagangan ya, nah gitu. Nah, ini juga begitu. Jadi penjajah ini memonopoli perdagangan gitu kan, menguasai perdagangan saja gitu kan. Nah, ini yang tidak disenangi oleh Sultan Hasanuddin. Oleh sebab itu maka melakukan perlawanan nih ya Sultan Hasanuddin ini. Nah, si Belanda ini, si POC ini cerdik sekali rupanya. Dia melihat celah ya untuk menjatuhkan, untuk melemahkan Sultan Hasanuddin ini. Dia melihat bahwa terjadi konflik nih antara kerajaan Goa ini ya, di bawah Sultan Hasanuddin dengan kerajaan Bone, dengan Raja Bone, Arupalaka pada saat itu. Ini kesempatan nih ya untuk Belanda. Pasal itu maka POC ya, Belanda itu membantu atau mendukung Arupalaka dari Bone. Ceritanya kalah ya, ceritanya kalah ceritanya kalah nih siapa, Sultan Hasanuddin ini ya, gitu kan. Sultan Hasanuddin kalah, kemudian POC ini kemudian melakukan perjanjian ya, yaitu melakukan perjanjian ya. Karena kalah maka POC atau Belanda ini melakukan perjanjian karena kalah itu melakukan perjanjian antara POC ya dengan Sultan Hasanuddin. Dan perjanjian itu adalah perjanjian yang sangat merugikan sekali pihak Sultan Hasanuddin. Masih ingat nama perjanjiannya apa itu? Belanda memperoleh monopoli dagang rempah di Makassar. Iya, nama perjanjiannya apa? Bagus. Ya. Oke, perjanjian Bongaya. Dan sedikit ya, Pasan mau ini dulu sebentar ya, tunggu ya. Oke. Ada kelihatan tidak? Iya Pak, kelihatan Pak. Oke, ya ini ya isi perjanjian Bongaya ini ya. Nah, isi perjanjian Bongaya ini dianggap perjanjian yang sangat merugikan sekali pihak siapa? Pihak Sultan Hasanuddin. Coba kalau dilihat dari isi perjanjiannya ini. Satu, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Oh, jadi kalau monopoli itu apa, anak-anak? Monopoli itu apa? Ada yang masih ingat? Monopoli itu penguasaan ya, penguasa tunggal, menguasai perdagangan. Ya, jadi Belanda memperoleh monopoli perdagangan rempah-rempah di Makassar.
Ya, yang tadinya kan ini bagian dari konflik antara siapa? Antara Sultan Hasanuddin dengan Belanda ya. Nah, sekarang mereka mengukuhkan dari perjanjian tersebut bahwa dia lebih apa? Lebih berkuasa di dalam bidang perdagangan. Kalian mendengar Pak Hasan? Halo? Dengar. Dengar. Oke, ya, siap. Keren ya. Oke. Kemudian yang kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Belanda minta ya di dalam perjanjian tersebut kepada Sultan Hasanuddin untuk didirikan memperbolehkan membuat benteng pertahanan di sana di Makassar. Benteng pertahanan adalah benteng yang biasanya digunakan untuk memperkuat ya, untuk memperkuat kedudukannya, untuk memperkuat militernya, kedudukannya dan segala macamnya. Nah gitu. Jadi sehingga demikian maka semakin kuat dengan adanya benteng ini semakin kuat ya. Makassar bercokol ya Belanda. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Wah ya, ini luar biasa. Dulunya kerajaan Bone itu yang begitu luas, kemudian dalam perjanjian itu harus diserahkan kepada pihak Belanda. Sehingga dengan demikian maka wilayah kerajaan Bone menjadi kecil, ya. Nah, kan wilayah di luar Makassar harus diberikan kepada Belanda kan gitu kan. Nah ini yang terakhir ini anak-anak yang kayaknya ini paling menyakitkan ini ya. Nah gitu. Awalnya kan ini Arupalaka itu setru dengan Sultan Hasanuddin ini kan pada saat itu tidak dianggap raja kan gitu kan pemberontak saja kan. Nah Arupalaka itu musuhnya Sultan Hasanuddin oleh Belanda itu oleh POC ini diangkat menjadi Raja Bone. Nah inilah yang paling menyayat hati ya, nah gitu kan, sangat menyakitkan, menyedihkan sekali. Sehingga dengan demikian ini isi perjanjian Bongaya ini adalah perjanjian yang sangat merugikan sekali Sultan Hasanuddin pada saat itu ya. Nah, gitu. Oke, ya inilah anak-anak isi perjanjian Bongaya ini ya. Kembali lagi. Ya. Nah, itu sekelumit. Ya, kalau kalian melihat dari perjanjian ini miris ya, miris ya, luar biasa ini ya, nah, gitu miris sekali. Oke ya, nah itu. Nah, kemudian apa namanya? Berikutnya adalah perlawanan lain ya, nah gitu ya. Berikutnya adalah Mataram, Kerajaan Mataram. Kalau Kerajaan Mataram di mana anak-anak? Perlawanan rakyat Mataram, Raja Mataram atau Kerajaan Mataram. Mataram di mana? Di Jawa? Di Jawa ya, di Jawa Tengah ya, Kerajaan Mataram ya, Jawa. Nah, ini juga sama nih ya. Pada awal mulanya ini POC itu datang ke mana di daerah Kediri, di daerah itu kemudian disambut baik oleh Raja Mataram ini dengan baik ya. Nah, gitulah. Lama kelamaan ini biasa tuh kan Belanda ini penjajah ini kan dari awal itu kan monopoli begitu kan. Bikin ulah di sana ya. Di wilayah Mataram ini bikin ulah. Kemudian mereka memonopoli perdagangan. Ya, mereka memonopoli perdagangan. Akhirnya kelihatanlah oleh Raja Mataram pada saat itu, kemudian Raja Sultan Agung ya, nah gitu. Kemudian perselisihan dimulai karena tingkah laku atau perilaku Belanda pada saat itu memang sangat merugikan sekali pihak Sultan Agung ya, pihak Mataram itu. Terjadi perselisihan, akhirnya ini si Belanda itu atas Gubernur Jenderal Jan Petersen Koen itu menginstruksikan untuk menyerbu atau menyerang Mataram ya pada saat itu, terdiri pada saat itu, kemudian kepada panglimanya yang ada di sana ya, kemudian pada saat itu ya terjadilah peperangan. Nah, terjadi peperangan, kemudian setelah itu ini POC ini adanya di mana? Di Batavia. Batavia itu apa anak-anak? Jakarta. Betul sekali, Batavia Jakarta. Dulu namanya Batavia ya, zaman Belanda Batavia, kemudian oleh orang-orang Jakarta diubah dari Batavia jadi Betawi gitu kan. Dulunya Batavia ya. Kemudian nanti dirubah-rubah nih Batavia ya, kemudian jadi Jayakarta. Kemudian dari Jakarta kemudian dirubah lagi dari Jakarta oleh pemerintah ya, diresmikan ya, nah gitu. Nah, ya. Oleh sebab itu maka ini ceritanya Sultan Agung dendam nih, ya.
Ini Kediri sudah diacak-acak begitu diserang. Kita serang lagi ya. Ini kedudukan mana? Kedudukan POC ini di Batavia ini. Kita serang. Ya, penyerangan Sultan Agung Mataram ini terjadi 2 kali penyerangan. Ya, nah, kedua-duanya gagal nih ya. Oke. Nah, kemudian terjadilah penyerangan. Pendek ceritanya ya, Nana. Ini cerita ya kalau sejarah ini bercerita saja. Nah, pendek ceritanya bahwa terjadilah penyerangan. Nah, pihak Mataram sudah Agung ke mana? Di bawah pada saat itu di bawah panglima-panglima yang kuat ya, ke Batavia. Nah, gitu kan? Nah, penyerangan ke Batavia ini gagal. Kenapa ini gagal? Nah, ada beberapa hal yang menjadikan kegagalan penyerangan yang pertama ini ya. Nah, penyerangan pertama itu gagal ke Batavia. Kegagalan itu karena pertama itu persediaan makanan nih ya, akomodasi persediaan makanannya kurang, itu kan kedodoran nih, persediaan makanannya kurang. Kemudian yang kedua, tentara dari Mataram ini kan ini ke sebelah barat, ke Batawi ya, ke Jakarta ini kalau sekarang itu jauh sekali di Jawa Tengah ke Jawa Barat ya. Jadi ini si tentara-tentara ini kurang menguasai medan di Batawinya di sana, di Batavianya kurang menguasai medan. Jadi pertama karena kekurangan sokongan bahan-bahan makanan. Yang kedua adalah karena tidak paham medan kan. Perang itu harus tahu medan ya, syarat mutlak itu ya, harus tahu medan. Nah, gitu kan. Jadi kurang tahu kondisi medan. Yang ketiga karena perlengkapan perangnya. Ya, yang ketiga karena perlengkapan perangnya kurang. Gitu kan. Apabila dibandingkan dengan POC, ya jelas ya POC lebih mempergunakan senapan-senapan yang mutakhir ya pada saat itu, ya gitu kan, ya, pakai senapan bedil gitu kan. Kalau mungkin dari Mataram ini ya seadanya saja gitu kan, dengan tekad ini aja semangat saja gitu kan, begitu pada saat itu. Akhirnya gagal ya. Nah, lebih dari 1.000 prajurit meninggal. Nah, menurut sejarah lebih dari 1.000 pasukan Mataram ini gagal ya, meninggal. Nah, kemudian serangan kedua kalinya ya. Serangan kedua kalinya itu 1 Oktober 1629. Menyerbu ke sana ya, gagal juga ya. Serangannya keduanya gagal juga. Padahal serangan kedua itu sudah dipersiapkan matang. Sudah dipersiapkan karena melihat pengalaman penyerangan pertama kan. Ini kegagalan itu gara-gara yang tadi 3 itu kan. Kekurangan bahan makanan, kemudian situasi lapangan kurang menguasai, kemudian yang ketiga karena kekurangan senjata. Nah, itu bisa dipelajari, sudah dipersiapkan sebetulnya ya oleh pasukan Mataram ini ya gitu. Tapi tetap gagal. Nah, kegagalan itu sama. Kegagalannya sama. Itu juga sebetulnya. Ternyata mungkin mereka di Batavia itu mereka juga sudah mempersiapkan diri. Kemungkinan nanti ada serangan berikutnya, gimana itu lebih kuat penambahan mesin perangnya segala macamnya di sana kan. Oke. Nah, kenapa ini? Sebetulnya kalau dilihat katanya ya menurut sejarah, sebetulnya kalau dilihat dari bahan makanan itu sudah lengkap, bagus. Tapi diketahui oleh siapa? Oleh pihak POC, dibom itunya. Banyak dihancurkan itunya, tempat-tempat sentra-sentra penyimpan makanan itu banyak dibom gitu kan. Banyak dirusak oleh pihak Belanda, pihak POC, sehingga ya terjadilah kekurangan ini ya. Nah, cerita terakhir itu ini gagal ya, Mataram juga. Cerita terakhir bahwa ternyata pada tahun 1799 abad ke-18 ya, tepatnya pada tanggal 31 Desember 1799 POC bubar. Trinidad Oost Industry Company, POC atau Serikat Dagang atau Kongsi Dagang Belanda, yaitu perkumpulan antara pedagang-pedagang Belanda ini dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Kenapa? Karena para pengurusnya banyak yang korupsi, ya korupsi, sehingga melemahkan perdagangan. Akhirnya ya udah ditutup saja oleh pemerintah Belanda. Dengan demikian, sejak 1 Januari tahun 1900, sejak 1 Januari 1799 sekarang beralih penjajahan yang dulunya oleh POC bisa dibubarkan tanggal 31 Desember 79. Kemudian sekarang diambil alih penjajahan
ya oleh negaranya, oleh kerajaan Belanda, gitu kan? Nah, mulailah sekarang terjadinya penjajahan di Indonesia itu oleh kerajaan Belanda itu pada tanggal 1 Januari tahun 1799. Terjadi awal pertama penjajahan negeri Belanda atau kerajaan Belanda di Nusantara setelah POC bubar. Jangan sampai lupa ya, kalau ditanya kapan nih penjajah Belanda menjajah Indonesia dimulai. Nah, ini setelah POC bubar ya. POC itu bukan itu mah cuma kongsi dagang saja ya. Nah, cuma di backup saja oleh kerajaan Belanda. Nah, sekarang kerajaannya ya langsung yang menjajah setelah bubar POC-nya ya. Itu pada tanggal 1 Desember dimulai pada tanggal 1 Januari 1799 POC bubar ya. Oke ya. Sampai di sini barangkali ya penjelasannya tentang ini. Selebihnya kalian bisa dilihat di materi di bukunya ya masing-masing. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak. Sudah tidak bertanya berarti ada sedikit yang perlu didiskusikan ya. Kan dari tadi itu monopoli kan, sudah monopoli untuk kedudukannya, untuk mempertahankan monopoli ini itu memperlakukan untuk memperkuat mereka untuk mengalahkan pasukan tiap-tiap kerajaan ini, mereka melakukan adu domba. Politik adu domba. Masih ingat politik adu domba apa namanya istilahnya? Politik divide et impera ya. Keren, bagus ya, masih ingat. Jadi politik adu domba adalah politik divide et impera ya. Itu semuanya kan tadi kan dalam cerita disebutkan baik Portugis maupun Belanda juga mempergunakan politik divide et impera, adu domba untuk ya. Nah, coba diskusikan kenapa mereka ini melakukan divide et impera. Coba silakan siapa yang memperpendapat, diskusikan saja. Ya, bro. Karena untuk memperkuat kekuasaannya. Bagus sekali ya pendapat Abdullah. Nah, ini karena politik adu domba adalah untuk memperkuat kedudukannya sebagai penjajah. Udah lagi? Silakan. Pendapat lain, kenapa politik adu domba? Rahman, Nawab, atau siapa? Tajam? Silakan ya. Oke, ini satu pendapat nih. Silang pendapat saja. Keren ya. Satu, bagus. Pendapatnya bagus. Ya, secara logika saja. Oh, adu domba. Oh, ini supaya begini gitu kan. Kira-kira gimana? Silakan. Abu Rahman? Agar mudah ya, agar pertahanan musuh runtuh, Pak. Bagus sekali. Politik adu domba agar supaya pertahanan musuh lemah ya, hancur. Oke, ya bagus. Terima kasih ya dulu. Saya ceritakan lagi Pak Ustaz. Mahmud, siapa lagi? Yo, bagus sekali ini diskusinya, hebat. Keren ya. Oh. Memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Keren sekali ya. Jadi untuk memecah belah kekuatan besar, ya, dipecah belah menjadi kelompok-kelompok kecil. Kalau sudah menjadi kelompok-kelompok kecil, ini akan dengan mudah untuk menaklukkannya. Oh, keren sekali nih. Nah, ini jawabannya sudah keren. Ada lagi? Coba. Keren semua ini jawabannya. Oke, siapa lagi? Yo. Bagus sekali ini jawabannya. Diskusinya hebat nih ya. Berjalan bagus. Ya, silakan. Tidak ada? Ya, gitu. Oke, kalau begitu bagus sekali nih. Ya, jadi betul ya bahwa kenapa ada adu domba, karena untuk melemahkan musuh, dipecah belah, kemudian kalau sudah dipecah belah, kalau sudah menjadi kecil-kecil itu dapat dengan mudah untuk mengalahkannya kan, gitu kan, untuk melemahkan kekuatan musuh ya. Diadu domba antara satu dengan yang lainnya. Dan kalau diadu domba berarti yang satunya membantu dia.
yang satunya membantu dia, gitu kan? Melawan yang satunya. Jadi jelas ini enak sekali nih penjajah itu. Jadi dia bertambah kuat. Pertama didukung oleh oleh musuh itu tuh yang satunya, dia berpihak kepada POC gitu kan. Nah, ini bertambah kuat nih POC. Di samping itu kerajaan-kerajaan lain lebih lemah kan, menjadi lemah ya kekuatannya gitu kan tidak bersatu. Inilah ya kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari sini kita simpulkan bersama-sama ya. Kira-kira kesimpulannya apa? Harus bagaimana kalau begini bangsa Indonesia itu dari dulu sampai sekarang supaya lebih kuat, lebih mantap? Harus bersatu. Keren sekali. Kesimpulannya dari awal tadi sampai sekarang ini ternyata ya pertama adalah Belanda melakukan monopoli perdagangan di tanah air ini ya. Yang kedua, perlunya persatuan dan kesatuan bangsa ya, agar supaya bisa kita mengusir penjajah. Dengan kekuatan, dengan bersatu dan kesatuan, dengan persatuan dan kesatuan, kita akan kuat ya, dan akan menghadapi apapun dengan kekuatan ya. Kalau biasanya kalau bercerai-berai gitu akan lebih mudah ya dikalahkan orang. Jadi persatuan dan kesatuan ini sangat dibutuhkan sekali. Dan sekarang, apalagi zaman sekarang di Indonesia ya, persatuan dan kesatuan harus ditegakkan ya. Nah gitu. Ibarat ini anak-anak ya, ibarat lidi. Tahu lidi? Kita tahu ilmu lidi. Tahu lidi anak-anak? Tahu ya lidi? Buat nyapu itu. Nah, dari daun kelapa ini. Lidi kalau satu nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Kecuali kalau mau mukul-mukul orang itu kan, ada manfaatnya itu ya. Nah gitu, satu. Tapi kalau lidi itu jadi 10, 20, 30 atau sampai 50 lidi diikat menjadi kuat. Sehingga dia bisa mengusir sampah-sampah yang bagaimanapun juga diusir ya. Gitu disapu begitu ya. Nah, itu ilmu lidi. Kalau satu tidak kuat, lemah, tapi kalau banyak ya bisa mengusir sampah-sampah apapun, kotoran segala macam. Nah, ini ilmu lidi. Kita terapkan ilmu lidi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jaga persatuan dan kesatuan. Oke? Oke ya. Oke. Demikian ya anak-anak, dari awal sampai akhir KBM ini sudah selesai ya. Tapi ada satu yang penasaran ya ini dari tadi. Kenapa Raja Mataram 2 kali gagal dalam penyerangannya? Oke, silakan. Materi akhir barusan ya. Karena apa ini? Gara-gara apa nih? Satu, gara-gara? Karena persediaan makanannya dibom. Oh, keren. Persediaan makannya kurang, dibom, diacak-acak sama pihak Belanda. Apalagi? Hebat nih, berarti menyimak dari tadi. Bagus. Apalagi? Ada 3 kan tadi? Tuh. Salah senjata ya. Apa? Biasa kalau penjajah itu kan biasa apa itu? Apanya nih? Kekurangan senjata. Apa? Bagus, apa? Kalahnya kualitas prajurit dan persenjataan yang dimiliki. Oh, di sini kalah ya. Persediaan amunisi, senjata kurang di sini ya. Satu lagi ini ya, satu lagi. Karena wilayah itu apa? Tidak menguasai. Tidak menguasai medan pertempuran. Keren ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan ini alhamdulillah kalian betul-betul menyimak apa yang disampaikan. Jadi ternyata kekalahan Mataram itu hanya 3 saja, walaupun 2 kali penyerangan, yaitu karena disebabkan oleh persediaan makanannya kurang. Kalaupun sudah diperkuat makanannya, tapi makanan itu dihancurkan oleh pihak musuh. Yang kedua karena kurang menguasai medan di sana, di Batavianya ya, di tempat pertempurannya. Kemudian yang ketiga karena persenjatanya berkurang ya. Bukan tadi disebutkannya kurang canggih ya. kurang canggih itunya dibanding dengan POC ya, mesin perangnya ya, gitu kan begitu.
Hebat, luar biasa ya. Oke, kalau begitu sampai di sini saja ya, KBM hari ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya. Kalian jangan sampai lupa lagi ya. Oke. Kalau begitu sebelum keluar bersama-sama kita baca hamdalah ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian ya, ini selesai ya. Oke. Makasih anak-anak ya.